Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul Khafidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Salat maghrib di masjid Jami'ah yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang kita banyak terhingga nikmat iman dan Islam dengan nikmat saat banyak umur dan taufik hidayah dari Allah yang semuanya itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Dengannya kita bisa beribadah kepada Allah menjalankan salat maghrib berjamaah. Tentunya mudah-mudahan hal kita amal saleh yang telah kita lakukan yang sedang ataupun insya Allah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya yang mulia dan taat, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam ibadah Islam di atas petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Allah wafatkan kita, dan semoga Allah meridhoi kita, memberikan izin kita untuk bisa mengamalkan syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini ya alhamdulillah berkat pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan kitab Qawaid al-Arba', kaidah 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Telah selesai kita baca kaidah tersebut dengan penjelasannya, dan sekarang untuk menyambung daripada kitab sebelumnya yaitu Al-Qawaid al-Arba' adalah Al-Qaul al-Mufid ala Kitab al-Tauhid. Kitab Al-Qaul al-Mufid yang perkataan yang berfaedah atas kitab Tauhid. Nah ini penting ya, kita ulang-ulang tauhid kita, terus kita belajar ilmu tauhid. Kitabnya sangat panjang dan sangat tebal sekali ini, pembahasannya sangat banyak. Mungkin nanti kita ringkas saja dari matanya, lalu kita ambil dari faedah ayat ataupun hadis yang dibawakan oleh Rasul. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya ilmu yang paling agung di muka bumi ini adalah ma'rifatullah, ilmu mengenal tentang Allah, yaitu ilmu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah doa atau dakwah yang pertama kali disebutkan oleh para nabi dan rasul. Mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu yang berkenaan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ilmu yang paling agung di muka bumi. Seperti ilmu fikih, ilmu yang lainnya, ya, maka ilmu tauhid itu yang hendaknya diajarkan, sehingga akan tertanam dengan kokoh dalam hati seorang agar dia mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ini penting. Juga nanti ada tauhid, lawannya ada syirik. Seperti iman ada kufur, tauhid syirik. Maka tidaklah sempurna pemahaman tauhid kita kalau kita pun tidak mengenal lawan daripada
tauhid itu sendiri, yaitu kesyirikan. Karena kesyirikanlah yang akan mengurangi nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengotori bahkan bisa menghapus tauhid seseorang ketika dia berbuat syirik akbar, syirik yang besar. Maka penting untuk kita mempelajari ilmu tauhid. Alasannya kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid? Yang pertama adalah karena Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah bukan untuk perkara yang sia-sia, bukan untuk perkara yang tidak ada faedahnya, tidak, tapi untuk tujuan yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Yang Allah menciptakan kita juga jin, tujuannya tidak lain adalah agar kita beribadah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan al-jinna, jin, wal insa dan ins, itu manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yaitu illa liya'budun, beribadah kepada Allah, maknanya adalah mereka tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Ai illa liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah. Karena tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid, disertai dengan tauhid. Maka ibadah bukan dinamakan ibadah kalau tidak disertai dengan tauhid. Dia menyembah Allah tapi tidak ikhlas karena Allah, kurang nilai tauhidnya, maka ini bukan ibadah. Ibadahnya ghairu maqbul, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan kita untuk beribadah hanya dengan mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Allah menyebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perintah Allah, yaitu beribadah dengan mentauhidkan Allah. Kalau ibadah tidak berdasarkan dengan tauhid, maka tidaklah dinamakan ibadah, rusak ibadah. Sebagaimana telah kita jelaskan pada kitab Al-Arba, yang ibadah itu harus murni karena Allah, tidak boleh dikotori dengan kesyirikan walaupun sekecil apapun juga. Karena kesyirikan itu bisa menghilangkan nilai pahala ibadah. Wa qadimu ila ma 'amilu wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tampakkan pahala amal-amal mereka, lalu kami jadikan amal-amal itu haba'an mansura, itu seperti debu yang berterbangan. Jadi tidak ada nilainya di sisi Allah Taala, dikarenakan ibadahnya tidak didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwasanya pentingnya kita belajar tauhid karena memang Allah menciptakan kita dan juga manusia dan bangsa jin tidaklah kecuali untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah kepadanya. Kemudian keutamaan yang kedua, ini juga penting. Syarat masuk surga harus kita bertauhid kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin masuk surga. Semuanya ingin masuk surga. Akan tetapi perlu adanya syarat sehingga seorang itu bisa masuk surga. Ada syarat-syarat. Kalau kita masuk sebuah tempat
yang sangat indah. Kalau misalkan apa wisata begitu, apakah tidak masuk ke dalam bayi? Iya. Tapi kalau ada wisata, punya tiket, gratis, beli segala macam, itu sangat bisa masuk ke satu tempat. Macam pun juga demikian, seorang yang masuk surga harus Indonesia agar dia bisa masuk surga. Saya adalah orang itu masuk surga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dari sahabat mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wal naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana." Ini kebesaran gini kecil saja. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, man syahida, siapa yang menyaksikan, yang bersaksi, Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah. Wahdahu la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ini kan tauhid. Dia menyaksikan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dia menyaksikan bahwasanya Isa adalah hamba dan utusannya, bukan anak Allah tapi utusan Allah. Wa kalimatu alquha ila Maryam wa ruhih, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam adalah darinya. Jadi ruh yang ditiupkan oleh malaikat adalah ruh dari Allah, bukan Allah sendiri yang masuk dalam perut menjadi seorang. Seperti kita aja, kita punya ruh. Ruh kita dari siapa? Dari Allah. Bukan berarti kita bagian dari Allah, bukan. Ruh kita dari Allah. Waruh minhu, ruh yang didiamkan kepada Maryam, minhu dari Allah. Paham ya? Bukan ruhnya Allah, bukan, tapi ruh dari Allah. Dan semua ruh yang ada di dalam kandungan ummahat, yang wanita-wanita, para ibu-ibu, itu ruhnya dari Allah, milik Allah, punya Allah. Lalu diperintahkan malaikat untuk ditiupkan dalam rahim tersebut sehingga jadilah janin bergerak, berkembang dan seterusnya sampai bentuk manusia. Wal jannatu haqqun, dan menyaksikan bahwasanya surga itu hak. Wan naru haq, neraka juga hak, benar adanya. Apa balasannya? Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga ala ma kana min al-amal, berapapun amalannya. Ya, amal yang besar ataupun kecil, kalau dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dia hanya tunduk kepada Allah, cinta dan takut tawakal hanya kepada Allah, dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Allah, hamba dan utusannya. Nabi Muhammad hamba dan utusannya, Nabi Isa juga hamba dan utusannya. Kemudian surga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal yang dia kerjakan. Ini syaratnya. Salah satu dari yang ini hilang, nggak bisa. Dia nggak beriman kepada Allah, nggak bisa masuk surga. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia mengatakan Isa ibnullah, nggak bisa masuk surga. Beriman kepada Allah, Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, Nabi Isa adalah utusannya,
tapi kalau beriman kepada surga atau neraka maka akan bisa masuk surga. Jadi syaratnya harus yang beriman kepada Allah dan seterusnya ini kita sebutkan tadi. Maka ini syarat untuk masuk surga. Dalam Muslim ada khalaqul jannata min ay abwabin sya'a atau ada khalaqu min ay abwabil jannati athamaniyati sya'a. Allah akan memasukkan ia ke dalam surga melalui pintu yang 8 yang dia kehendaki. Jadi surga itu punya 8 pintu, sedangkan neraka hanya 7 pintu. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkaannya. Nah, kita berharap berkhusnuzon kepada Allah, janganlah kita meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan bisa masuk surga. Jangan putus asa. Ya, rahmat Allah sangat luas. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang meninggal wafat la yusyriku billahi syai'an, dengan tidak berbuat syirik kepada Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar, dan siapa yang mati berbuat syirik kepada Allah, dakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Kan itu tujuan kita kan ingin masuk surga. Syaratnya apa? Mati dengan tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan syirik itu sangat banyak. Ini buku tebal segini membicarakan kesyirikan semua sih, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Maka jangan sampai kita menganggap syirikan udah lewat, udah ada lagi syirikan itu. Selalu masih ada iblis dan para tentaranya sampai hari kiamat. Kesyirikan akan terus ada. Kesyirikan akan terus ada. Cuma seiring perkembangan zaman berbeda kesyirikan. Zaman dahulu orang tak berhukum, ya kan? Nanya, Mbak, kalau saya menikah hari ini, hari itu gimana? Baik atau enggak? Sekarang udah enggak butuh dalam berhukum, pakai aplikasi hari hoki dan enggak hoki. Kan begitu. Ada aplikasi yang namanya Khodam. Itu dulu seperti orang ya. Ada nggak khodamnya kita? Itu kan termasuk bagian daripada perbenturan. Berarti sudah modern. Ya, dulu namanya dukun, kuhan. Sekarang namanya ya ahli spiritual dan seterusnya. Berbeda nama, tapi zatnya intinya sama. Ini berbahaya ya. Maka perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Kalau tadi orang yang meninggal tidak berbuat syirik kepada Allah, Allah jamin masuk surga, dan orang yang meninggal sebaliknya dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Nanti kita pertemuan depan insyaallah kita akan baca macam-macam kesyirikan yang tersebar. Kemudian kenapa kita pelajari tauhid? Yang ketiga adalah tauhid penyebab dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Jadi maghfirah ampunan Allah itu disandarkan kepada apa? Kepada tauhidnya anak-anak. Dalam hadis Qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman, ada hadis. Apa kata Allah? Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak-anak, innaka law ataitani, sungguh seandainya engkau datang kepadaku
itu wafat, meninggal dunia. Bi qurabil ardi khataya, dengan membawa sepenuh bumi khataya, kesalahan-kesalahan, dosa dan dosa. Ini sering kita ulang bahwasanya sampai Allah gambarkan dosa itu seperti bumi, karena saking banyaknya. Bumi besar atau kecil? Besar. Dibanding dengan kita cuma setitik noktah di muka bumi ini yang besar. Bawa dosa sebesar itu, ya kita pun nggak mampu untuk memikulnya nanti. Apa kata Allah? "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dengan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun juga. Apa balasannya? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Secara pasti aku akan datang kepadamu bi qurabiha maghfirah, dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi pas, subhanallah, datang membawa sepenuh bumi dosa-dosa dan kesalahan menghadap Allah dengan tidak berbuat syirik. Allah tukarkan dengan kebaikan, ampunan sepenuh bumi itu berarti hilang sudah, diampuni oleh Allah. Berarti kan sudah aman. Kalau Allah ampuni, Allah rahmati, udah kita minta ampun kepada Allah kita. Betapapun banyak dosa kita, kalau kita mendapatkan ampunan Allah, kita masuk surga dengan rahmatnya. Walaupun dosa kecil, kalau Allah ampuni, dihisab kita nanti bisa masuk neraka. Ya, maka ini penting untuk kita belajar tauhid dan juga kesyirikan. Agar apa? Agar nanti Allah memberikan kita ampunan. Penting ya, karena kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan manusia suci, bukanlah nabi dan para rasul, tapi kita manusia biasa yang selalu banyak berbuat dosa dan kesalahan. Selalu mengulang-ulang kesalahan kita, berbuat dosa lagi, taubat, dosa lagi sampai menggunung tinggi sepenuh bumi. Ya. Tapi kalau kita berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan janji datang kepada kita dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yang keempat, tauhid adalah sebab datangnya ketenangan bagi seorang hamba. Tenang. Kenapa? Karena orang yang bertauhid, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan melindunginya. Allah akan memberinya pertolongan karena dia bertawakal kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Menjaga. Udah, cukup hanya Allah sebagai pemberi pertolongan, pemberi perlindungan. Sebaliknya, kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, dia akan hatinya was-was, tidak tenang. Bertawakal kepada apa? Kepada cincin. Selama cincin ini masih ada di tangan saya akan selamat dari gangguan orang-orang jahat. Dan selama wafat ini masih saya pegang, saya gantung di rumah, ya, saya akan selamat dari gangguan jin. Nah, ini dia bertawakal bukan kepada Allah, tapi kepada benda-benda. Ini tidak boleh. Artinya nggak tenang. Ada orang yang bertawakal kepada jin. Dan ini pun sudah Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin. Allah menyebutkan ada sebagian manusia itu yang mereka bertawakal kepada bangsa jin. Dalam surat Jin Allah menyebutkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada di antara beberapa orang laki-laki minal insi dari bangsa manusia ya'uduna bi rijalin minal jin,
mereka meminta perlindungan kepada beberapa orang laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin itu ya tidaklah kecuali menambah dosa dan kesalahan mereka. Betapa dosanya. Jadi sudah ada orang-orang yang memang bertawakal kepada bangsa jin, meminta perlindungan dari jin, jin harimau, jin serigala, dan segala macamnya yang berkaitan dengan apa namanya ya khodam, penjaga. Tidak boleh jin dia zikir yang mestinya karena Allah untuk Allah, tapi zikir itu jin. Kalau udah malaikat ibadah kepada selain Allah, dia berselawat mestinya untuk Allah kepada Nabi Muhammad, dia ditujukan kepada jin. Salawat 1000 kali, kemudian ya hayyu qayyum 1000 kali, dan seterusnya. Nah, ini merupakan tawakal yang salah. Ada orang yang beriman, dia pasrah sepenuhnya kepada Allah. Allah pasti akan melindunginya. Adapun kalau terjadi sesuatu itu dengan hikmah Allah dan dia bertawakal dan tawakal yang benar. Ketika Allah menginginkan keburukan dia bersabar dan yakin ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah baca bismillah, bismillah tawakkaltu Allah wa haula wa la quwwata illa billah. Itu Nabi sallallahu mengajarkan kita ketika keluar rumah baca doa itu. Bismillah tawakkaltu Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Insya Allah tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus bertemu musuh, kalau dia bertempur ya sampai dia meninggal dunia, kalau mempertahankan hartanya maka dia syahid. Ya, dia syahid, mulia matinya. Ya. Man qatala duna malihi fa huwa syahidun. Maksudnya bukan siapa yang terbunuh karena membela harta kehormatannya maka dia mati syahid. Sudah, ya, tidak perlu ilmu kebal. Maka para sahabat Nabi tidak ada punya ilmu kebal. Semuanya berjuang di jalan Allah dari perang Badar, perang yang lainnya. Yang mereka cari bukan untuk hidup, tapi untuk mati, meraih syahid. Kalau ada ilmu kebal, ya mereka nggak akan syahid. Rasul orang yang paling mulia nggak kebal dia. Dan orang pun giginya patah, jidatnya berdarah. Ya, ini menunjukkan manusia biasa, orang yang paling bertawakal kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Bersama dengan itu masih terluka, tidak kebal terhadap sajam senjata tajam. Nah, kita mencari-cari ilmu biar gampang dibacok lagi segala macam ini salah. Utamakannya salah. Inilah yang akan menjadi solusi kepada kesyirikan karena dia minta bantuan jin. Dan memang Allah sebutkan ada di antara manusia yang minta bantuan jin. Yang fazaduhum rahaqa, maka jin itu tidaklah menambah kecuali dosa dan kesesatan dia. Semakin sesat. Dia menyangka ini dari Allah, bukan. Ini dari jin murni. Ya, walaupun awal-awalnya macam hayyu qayyum aziz dan itu ada kamuflase saja, tipu daya iblis agar menjerumuskan manusia semakin tersesat. Itu yang iblis inginkan dengan para tentaranya. Kemudian orang yang bergantung kepada Allah akan mendapatkan ketenangan. Allah akan berikan kecukupan dan dia beda halnya kalau dia bergantung kepada manusia. Kepada manusia. Dalam hadis disebutkan man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nasi kafahu Allahu mu'natan nas wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillahi wa qala Allahu ila an-nas. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Man iltamasa ridha Allah, siapa yang mencari ridha Allah bi sakhatin nas, dengan membuat manusia murka, tidak suka. Kafahullahu mu'natan nas, maka Allah akan cukupkan dari beban manusia. Ya, jadi yang dia inginkan adalah ridha Allah,
walaupun manusia murka, yang penting Allah ridho, maka Allah kacungkan dia dari gangguan manusia. Allah akan lindungi. Tapi wa minal tamasa ridwan nas, siapa mencari keridhaan manusia bisa khatirlah dengan membuat Allah murka, wa qala Allahu ilan nas, maka Allah akan mewakilkan dia bergantung kepada manusia. Ya, atau kepada benda-benda jimat-jimat, bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan serahkan urusannya kepada sesuatu yang dia bergantung tersebut. Dan sesuatu selain Allah tidaklah mempunyai kekuatan apa-apa sedikit pun juga. Tapi siapa bertawakal bergantung hanya kepada Allah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Menjaga, Maha Melindungi. Cukup bahwa hasbu, cukup Allah sebagai penolongnya, pemberi perlindungan, penjaganya. Sudah, jadi tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Ini tauhid, ya. Tauhid. Tapi kalau masih pakai jimat-jimat, ya, benda-benda keramat yang dia yakini bisa mempunyai pengaruh, memberikan manfaat, menghilangkan mudarat, Allah, ini segera dihilangkan. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam mana masih mempercayai benda-benda keramat. Ini berbahaya. Allah menyebutkan yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali manusia yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai syirik dan dosa. Dia hanya bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dan seterusnya. Ini hati yang selamat. Adapun hati yang tidak selamat, bergantung kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, maka ia akan mengurangi nilai tauhid dan akan mengancam pelakunya kepada perbuatan syirik yang itu bisa menjerumuskan pelakunya kepada neraka waliyadzubillah. Yang kelima, pentingnya kita belajar ilmu tauhid karena amalan tidak Allah terima sampai seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Subhanallah. Ya, ini menjelaskan bahwasanya Allah enggak menerima amalan orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang menginginkan mengharapkan perjumpaan kepada Rabb-nya, berjumpa dengan Allah, ingat berjumpa dengan Allah, ingin enggak? Setiap orang Muslim yang beriman ingin berjumpa dengan Allah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang beriman nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri. Apa yang menyebabkan wajah penghuni surga berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Rabb mereka, Allah Tabaraka wa taala. Allah enggak bisa dilihat di dunia, tapi nanti di surga termasuk nikmat, bahkan nikmat yang paling besar melebihi nikmatnya seorang masuk surga itu sendiri adalah nikmat memandang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita ingin berjumpa dengan Allah. Apa syaratnya? Falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia melakukan amal saleh. Harus beramal saleh dulu. Enggak tambah tangan, salat kagak, puasa kagak, zakat kagak, infak kagak, pengen masuk surga. Bagaimana? Ya, harus ada amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Banyak Allah gandingkan iman dan amal saleh untuk meraih keberuntungan. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman kemudian ditambahkan dengan wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Syaratnya apa? Jika ingin berjumpa dengan Allah,
hendaknya dia beramal saleh wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini garisnya. Dan tidak berbuat syirik dalam beribadah tersebut kepada Rabbnya dengan seorang pun juga. Tujuan hanya Allah saja, bukan karena yang lainnya. Jadi amal yang dilakukan ya harus benar-benar murni untuk Allah saja, bukan untuk manusia. Itu syaratnya. Ya, bahwasanya Allah nggak akan menerima amal seorang sampai dia bertauhid, yaitu menjauhi kesyirikan kepada Allah SWT. Di antara bentuk kesyirikan adalah riya. Ini yang sering kita lalaikan. Riya itu ingin dipuji oleh orang dengan amal ibadahnya. Makanya jangan kita merasa aman kalau kita sudah beribadah. Karena setan itu juga pintar. Dia mengganggu bukan hanya pelaku maksiat, tapi ahli ibadah juga diganggu. Sampai terkenal kan hadis yang masyhur dari Bukhari dan Muslim, 3 orang yang masuk neraka disebabkan amal soleh yang dilakukan. Yang dilihat oleh manusia itu amal soleh. Seorang yang berjihad fisabilillah, orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu agama, dan orang yang bersifat berinfak bersedekah. Kalau kita lihat ini orang terlihatnya mengamalkan amal ahli surga. Bersamaan dengan itu amal yang dilakukan bukan membawa kepada surga, tapi membawa kepada neraka. Karena apa? Karena hatinya dikotori dengan riya. Tidak ada tauhid dalam hatinya dalam ibadah kepada Allah. Ini berbahaya, ya. Maka jangan sampai kita ujub sudah. Ujub juga demikian. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Kamu ini sebenarnya mana? Saya ini rajin kerja sini. Menganggap diri lebih tinggi. Kayaknya saya ada orang yang rajin kerja sini. Orang pada sholat ini. Celaka ini. Itu berbahaya itu. Ya, itu namanya ijab bil mar'i, termasuk perkara yang membinasakan. Rasul menyebutkan salatul muhlikat atau salatul muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama syuhul mutar wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsi. 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama syuhul mutar, kepikiran yang ditaati, wa hawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsi, dan kagumnya seorang kepada dirinya sendiri. Kagum dengan amal soleh yang dilakukan. Ini tipu daya iblis. Dia nggak tahu dia bisa sholat itu karena pertolongan Allah. Dia bisa infak karena pertolongan Allah, bukan karena dia kuat. Lalu dia meremehkan orang lain. Nggak pernah sama jemaah. Nah ini dia berbahaya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mudahkan saya untuk sholat berjamaah. Semoga orang-orang ini diberikan hidayah oleh Allah. Doakan mereka, bukan malah merasa tinggi lebih baik daripada mereka. Gitu ya. Jadi harus benar-benar ikhlas menjauhi kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Yang kelima, tauhid adalah sebab digandakannya pahala kebaikan menjadi berlipat ganda. Karena tauhid, ya. Allah menyebutkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah, kamathali habbah, seperti habbah yaitu sebutir biji, ambatat yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 bulir, 7 batang, fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, di mana setiap ya batangnya itu ada mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi 7 dikali 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Maksudnya kata Ibnu Katsir itu wallahu yudha'ifu liman yasha ala hasabi ikhlasi, berdasarkan keikhlasan seseorang. Allah melipat gandakan pahala itu tergantung keikhlasannya. Makanya para sahabat Nabi imannya besar, keikhlasannya besar. Beda dengan orang kita zaman sekarang. Sehingga walaupun kita infak sama besarnya
satu beras, satu gandum, itu masih lebih besar nilainya apa yang diinfak oleh para sahabat Nabi. Bahkan dalam hadis disebutkan, "Lau anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Kata Nabi, "La tasubbu ashabi," jangan kalian tolak sahabatku. Demi Allah, seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kemudian itu ikhlas karena Allah, ya, ma balagha mudda ahadihim, itu enggak menyamai mudda ahadihim infak mereka satu mud ini 2 tangan, genggaman 2, wala nasifah, tidak pula setengahnya. Subhanallah. Kenapa? Imannya, keikhlasannya para sahabat berbeda dengan kita. Sehingga sahabat Nabi, walaupun dia berinfak dengan emas, dengan gandum atau kurma hanya 1 tangan saja, sedangkan kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, masih lebih besar infaknya, pahalanya para sahabat Nabi. Kenapa? Keikhlasan mereka berbeda. Itu digantung daripada keikhlasannya. Bukan Allah nggak lihat nilainya, kecilnya, tapi keikhlasan. Boleh jadi orang yang infaknya cuma 100.000 lebih besar nilainya daripada yang 10 juta. 100.000 dia karena ikhlas karena Allah, mengharapkan pahalanya Allah. Yang 10 juta ingin mencari dukungan karena mau yang pemilihan ke masjid ya, 10 juta. Jangan lupa ya nomor sekian. Itu udah lagi misalnya. Kalau dia gede tuh. Yang tadi ini orang udah dibanting pulang kerja segala macam. Terus ibu dihubungin dulu, ya kan? Nilainya besar insya Allah. Karena yang dicari adalah pahala. Kalau yang tadi 10 juta mencari suara. Kan begitu. Mana nilainya lebih besar kecil? Itu tergantung daripada keikhlasan. Dan dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sebab adanya hidayah dan juga rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Surat Al-An'am ayat 82. Yang artinya orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat firman Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika itu ayat ini para sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang berbuat zalim?" Subhanallah. Ya, kata Rasul, bukan zalim itu adalah perbuatan syirik, tidak akan berarti. Lihat firman Allah dalam surat Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka syirik di sini adalah kezaliman, dan kezaliman di sini adalah perbuatan syirik. Karena memang di antara kita tidak ada yang suci dari berbuat dosa, tidak ada. Kita berbuat maksiat. Tapi zulm di sini adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah tauhid menjadi sebab seorang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, syafaat itu milik Allah. Ya, walillahi syafa'atu jami'ah. Kita sebutkan dari kemarin, dan milik Allah lah semua syafaat itu. Karena syafaat itu adalah milik Allah, maka kita hanya minta syafaat kepada Allah. Tidak boleh minta kepada Nabi, kepada para Rasul dan lainnya, tidak. Tapi minta kepada Allah. Dalam hadis disebutkan, ini kita ulang lagi hadis dari sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'alun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah." Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling gembira, paling senang, paling bahagia dengan syafaat menanti pada hari kiamat? Harus disebutkan, ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Mereka yang akan berbahagia dengan syafaat menanti pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah
Tidak ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam lubuk hatinya. Gitu ya. Jadi dengan ilmu tauhid ini penting kita pelajari agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan bermanfaat sebagai bentuk pembukaan saya tentang kenapa pentingnya belajar tauhid. Nanti ini buku tebal yang menjelaskan tauhid dan lawannya, kesyirikan mana saja yang mudah-mudahan untuk kita mengetahui ilmunya Allah akan menghindari kita dari kesyirikan. Dan ini insya Allah akan memberikan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah berkati kita semuanya, jika kita sebagai tauhid dan jauh dari perbuatan syirik yang tanpa ada ini yang kita sadari atau kita tidak sadari. Bil taufiq wal hidayah, nahtadi bil akhir majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.